Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kembali berjumpa dengan saya di dalam Suara Kebenaran. Kali ini Suara Kebenaran ingin memberikan klarifikasi atau tanggapan atas ceramah dan pernyataan dari Ustadz Kainama yang tentunya berkaitan dengan Alkitab. Ya, kalau tidak berkaitan dengan Alkitab, ya tidak perlu untuk diberikan tanggapan. Karena berkaitan dengan Alkitab, maka saya berhak untuk memberikan klarifikasi atau tanggapan ya terhadap apa yang dilakukan oleh Ustadz Kainama, komentar-komentar dia. Apa sih yang disampaikan oleh Ustadz Kainama? Kita coba lihat tayangan video berikut ini. Jangan menghina mereka, jangan menghujat. Enggak, saya nggak menghujat. Saya cuma bilang, ini kitab suci apa-apa. Ada ayat yang ditambahkan sampai 12 ayat. 12! Itu ngarang semua. Ya, kalau kita lihat ya apa yang disampaikan oleh Ustadz Kainama ini, dia awalnya mencoba untuk semacam memberikan sebuah keyakinan terhadap orang bahwa dia tidak sedang melakukan hujatan atau hinaan terhadap Alkitab. Dia kan bilang kita tidak boleh menghujat ya, tidak boleh menghina. Saya tidak menghujat, tidak menghina. Tapi ya aneh aja gitu loh, kok ada kitab macam ini. Nah, sebetulnya ya itu sudah menjurus kepada penghinaan atau hujatan. Tapi ya lagi-lagi ya tidak perlu dipersoalkan. Cuma dia mengatakan kok aneh ya, ada kitab semacam ini. Kenapa aneh? Karena menurut dia di dalam Alkitab itu, terutama di dalam Markus pasal 16 ayat 9 sampai 20 itu sudah ditambahkan ya. Jadi ditambahkan sekitar 12 ayat di dalam Alkitab. Dia sampaikan begitu ya. 12 ayat ditambahkan di dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-20 ya, begitu ya. Mungkin ayat 8 kali ya. Sampai ayat yang ke-20 ditambahkan di situ. Nah, tapi yang aneh adalah dia mencoba untuk memberikan semacam bukti lain dari pernyataan dia. Misalkan dia bilang begini, di Alkitab mana ditulis Yesus membaptis? Di Alkitab mana ditulis Yesus mengampuni gitu. Nah, kalau dilihat dari Injil Markus pasal yang ke-16 tidak ada dua pernyataan ini. Artinya kan itu dia kutip dari kitab yang lain ya di dalam Alkitab yang tentang itu. Dan sebetulnya bukan kutipan sih. Dia mencoba untuk menyampaikan bahwa mana tidak ada di dalam Alkitab yang mencatat begitu. Nah, kalau kita lihat sebetulnya logika dia ini kan logika yang lompat-lompat. Logika yang lompat sana, lompat sini, lompat situ begitu ya. Karena setiap pernyataan yang disampaikan oleh dia selalu tidak memiliki bukti yang tepat dan yang bisa dipercaya gitu oleh orang. Nah, karena itu buat saya ada semacam strategi dia untuk memang melemahkan isi Alkitab. Tapi yang menjadi pertanyaannya yang patut kita pikirkan adalah sejauh mana konsisten dia di dalam dia menganggap bahwa Alkitab itu aneh. Kan dia mengatakan Alkitab itu aneh gitu. Kok ada kitab seperti ini gitu. Dia menganggap aneh. Kalau menurut saya kan kalau dia sudah mengatakan begitu berarti dia menolak. Alkitab ini aneh gitu. Nggak perlu dipelajari. Nggak perlu dipercayai karena aneh gitu. Ya, artinya kan itu kata-kata penolakan. Nah, kita lihat sejauh mana konsisten dia di dalam dia menolak Alkitab itu karena dia anggap aneh. Kita lihat tayangan video berikut ini. 827 kali disebutkan dalam Bible. Islam, salam, al-Islam, Islam. Terus. Selama ini saya nggak pernah tahu. Taunya apa? Shalom. Terus shalom. Ternyata shalom itu bukan shalom. Tapi shalom adalah din, agama. 827 kali. Dalam ceramah yang lain, ini dia melakukan ceramah di salah satu universitas ya Islam. Dikatakan bahwa dia sampaikan di situ kepada murid-murid yang hadir ya, mungkin mahasiswa. Saya lihat itu banyak perempuan juga di situ ya. Dia mengatakan bahwa di Alkitab itu ada 827 kali disebutkan kata Islam.
827 kali disebutkan kata Islam. Saya sempat berpikir begitu. 827 kali disebutkan kata Islam. Di mana gitu? Maksudnya saya kan nggak pernah lihat tuh, nggak pernah baca kata Islam di dalam Alkitab. Baik dalam terjemahan Ibrani maupun dalam terjemahan Yunani, tidak pernah saya menemukan kata Islam di dalam Alkitab. Tapi dia menemukan 827 kali. Setelah dia menjelaskan lebih jauh, ternyata yang dimaksudkan dia itu adalah shalom. Shalom, ya, dia menyebutkan kata shalom itu adalah Islam. Karena dia bilang begini, saya tahu selama ini shalom, shalom, shalom gitu ya. Ternyata itu adalah Islam. Arti dari shalom gitu ya. Nah, kata shalom di dalam Alkitab itu artinya apapun yang kita lihat dalam perjanjian lama sampai ke perjanjian baru, kata shalom itu yaitu ya bicara tentang damai sejahtera, bicara tentang kebahagiaan, bicara tentang sukacita, itu shalom, ya, shalom. Bahkan mulai dari kitab Bilangan dalam perjanjian lama sampai di kitab perjanjian baru, penggunaan shalom itu ya merujuk kepada kata damai sejahtera gitu loh. Makanya kalau kita di Kristen kan kalau ketemu atau kita misalkan memulai sebuah katakanlah khotbah begitu, berdiri di depan, ya selalu kita membuka, kebanyakan orang membuka dengan kata Shalom Elohim gitu. Damai sejahtera bagimu, Shalom Elohim. Ya kan? Jadi ucapan salam tapi menuju kepada kata salam sejahtera gitu ya. Salam damai begitu. Shalom gitu. Shalom Elohim. Tidak pernah saya belajar tentang kata shalom itu kata Islam. Maksudnya shalom itu artinya Islam ternyata gitu. Nggak pernah saya belajar. Nah, dia mengeluarkan satu huruf tadi ya di situ yang menunjuk kepada kata shalom. Nah, makanya saya suka lihat ya beberapa tayangan video Kainama ini, Ustadz Kainama selalu paling suka dia mencocok-cocokkan kata dan kata. Ya kan, misalkan di Alkitab itu ada kata shalom gitu ya. Di Islam ya penyebutan kata Islam hampir mirip gitu ya. Shalom Islam itu. Oh, ini menuju pada Islam. Waktu lalu juga pernah saya lihat mereka memperdebatkan soal Muhammad di dalam kitab Kidung Agung begitu ya. Katanya ada kata Ahmad gitu. Sudah dijelaskan oleh YouTuber Kristen yang lain tentang pengertian itu. Oh sama, jadi itu merujuk pada Muhammad. Dicocok-cocokkan gitu. Nah ini juga menemukan kata shalom itu Islam. Kalau kita lihat ya di dalam kitab perjanjian lama, di dalam kitab Yesaya pasal yang ke-9 ayat yang ke-5, di situ dikatakan sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Ini nubuatan mengarah kepada Yesus Kristus Isa Al-Masih. Ini nubuatan dari Yesaya terjadi kurang lebih 600 sampai 700 tahun sebelum kelahiran Yesus sudah dinubuatkan. Dan apa yang disematkan kepada Yesus, namanya, salah satu dari nama, ya kan, namanya disebutkan orang, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Kata Raja damai ini menunjuk kepada Shalom. Raja damai, Yesuslah Raja damai, Raja Shalom. Jadi Shalom itu Raja damai. Menunjuk kepada pribadi Yesus. Makanya di dalam Injil Yohanes, di dalam Injil Yohanes 14 ayat 27 dikatakan begini, damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi di dalam Injil Yohanes mengatakan damai sejahteraku, itu artinya mengarah kepada Yesus. Damai sejahteranya Yesus, shalomnya Yesus diberikan kepada manusia.
Makanya di dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-27 dikatakan begini, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi kata shalom ini adalah menunjuk kepada pribadi Yesus. Pribadi Yesus, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Jadi dari sejak perjanjian lama sampai perjanjian baru, walaupun penggunaan kata shalom ini berbicara tentang damai sejahtera, tentang kebahagiaan, tentang hidup penuh sukacita, shalom. Tapi sebetulnya shalom ini menunjuk kepada pribadi Yesus. Kalau kita misalkan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Ustadz Kainama tadi, shalom itu adalah Islam, shalom itu di dalam Alkitab itu bicara tentang pribadi Yesus, maka mungkinkah dia akan mengatakan bahwa Islam itu adalah turunan dari Tuhan Yesus? Kan tidak mungkin juga dia akan mengatakan begitu. Nah, kenapa saya harus sampaikan ini? Sebetulnya tidak ada pengaruh buat kita pribadi ya. Tapi tetap harus disampaikan juga supaya banyak orang bisa mengerti dan tidak percaya dengan orang satu ini yang hidupnya hanya penuh dengan selalu saja memanipulasi kebenaran di dalam Alkitab. Memanipulasi kebenaran. Jadi harus disampaikan bahwa shalom ini di dalam Alkitab itu sekali lagi merujuk kepada Yesus. Yang artinya gini, intinya akhirnya akan mengarah kepada Yesus. Karena memang itu pengertian dari kata shalom. Dia Raja Damai. Dia meninggalkan damai kepada kita. Dia memberikan damai kepada kita. Itulah shalom di dalam Alkitab. Ya kan? Jadi tidak menunjuk pengertiannya kepada Islam. Ya kalau mereka mau klaim begitu ya terserah begitu ya, terserah. Tapi kebenarannya harus disampaikan. Apa yang dimaksud dengan istilah shalom. 2 ayat sudah saya berikan ya. Dalam kitab Yesaya 9 tadi tentang Yesus adalah Raja Damai. Nubuatan ya, itu masih nubuatan loh. Sudah dinubuatkan dia Raja Damai dan digenapi. Ya kan, nubuatannya itu digenapi di dalam Injil Yohanes. Dialah Raja Damai. Dialah shalom dalam kehidupan kita. Ya, jadi kalau kita bicara tentang shalom, setiap kita orang Kristen, anak Tuhan yang selalu menyebutkan kata shalom, itu sama dengan kita menyebutkan nama Yesus dalam kehidupan kita. Jadi kita sebutkan shalom Elohim. Itu adalah damai sejahtera dalam kehidupan kita yang diberikan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Memang tidak ada orang yang bisa hidup damai di dunia ini tanpa Tuhan Yesus. Karena dialah damai yang sesungguhnya. Damai di dunia ini hanya sementara, hanya semu, tidak berlangsung lama, hanya sebentar saja damai di dunia. Tapi damai di dalam Yesus itu sifatnya kekal. Karena Yesus itu adalah Tuhan yang kekal, maka damai di dalam Dia sifatnya kekal. Ya, mudah-mudahan kita terus dibukakan pengertian kita. Sehingga setiap kali ada saya menggunakan kata penyelewengan kebenaran di dalam Alkitab, maka kita harus lebih membuka pikiran kita untuk memahami dan mengerti yang sesungguhnya. Demikian apa yang bisa disampaikan oleh suara kebenaran. Kiranya suara kebenaran ini bisa diperdengarkan sebanyak-banyak mungkin orang. Karena itu saya berharap teman-teman yang sudah mulai menonton siaran ini, suara kebenaran, bisa dapat membagikan atau men-share suara kebenaran ini kepada teman-teman. Sharekan kepada mereka supaya banyak orang yang bisa tahu tentang kebenaran yang sesungguhnya di dalam Tuhan Yesus dan di dalam Alkitab. Kita jumpa kembali pada suara kebenaran episode berikut nanti. God bless you.